Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu peserta pelatihan dalam jaringan pembuatan bahan ajar berbasis EPUB. Selamat datang pada sesi pertama dari Vikon pelatihan dalam jaringan pembuatan bahan ajar berbasis EPUB. Sebelumnya, perkenalkan saya salah satu pengajar pada kelompok ini, yaitu kita berada pada kelompok 2. Nama saya Milkul Musawir, dan untuk pada sesi 1 malam ini saya akan bertindak sebagai host dan moderator. Untuk pemateri nanti akan disampaikan oleh Ibu Elvin Khairunisa. Selagi menunggu Ibu Elvin join ke dalam room, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib dari Vikon pada pelatihan kali ini. Ya, tata tertib untuk video conference pada malam ini sampai nanti pada sesi keempat. Pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vikon dimulai, dan sebelumnya kami minta maaf jika terjadi kemunduran waktu yang seharusnya dijadwalkan Vikon dimulai pada pukul 19. Lalu, hindari penggunaan 2 perangkat Vikon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika memasuki room dan selama Vikon berlangsung. Dan selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Lalu, bagi para peserta, akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat yang ada di Webex untuk bertanya dengan cara menuliskan izin bertanya. Dan nanti akan saya panggil satu persatu sesuai dengan urutan. Dan saya sarankan atau saya ingatkan kepada Bapak Ibu saat mengirimkan chat itu harus diperhatikan untuk mengirimnya ke everyone agar semua peserta dapat melihat pertanyaan Bapak Ibu, karena yang kirimnya ke private tidak akan saya bacakan. Lalu host juga berhak untuk mengeluarkan peserta jika peserta tidak mengikuti tata tertib yang telah saya bacakan tadi selama Vikon berlangsung. Sebelumnya, sambil menunggu pemateri yaitu Ibu Elvin Khairunisa bergabung, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar selalu memperhatikan MOOC, karena semua info serta materi, lalu untuk yang terakhir nanti pada pengumpulan tugas, itu akan kita lakukan semuanya di MOOC. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar di MOOC, diharapkan untuk bisa mendaftar di MOOC, karena nanti pada tanggal 16 April, jika Bapak Ibu belum mendaftar dan mengenroll langsung pelatihan yang kita jalani yaitu EPUB, nanti tanggal 16 akan ditutup. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses lagi kelas tersebut jika belum mengenrollnya. Sebelumnya, dikarenakan saya melihat banyaknya yang kendala dikarenakan MOOC merupakan faktor penting pada pelatihan kita kali ini. Di sini sebelum masuk ke materi dan sambil menunggu pemateri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di MOOC dan apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat di MOOC. Sebelumnya, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun di MOOC, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol register, lalu mengisikan data Bapak Ibu. Di sini ada email,
Email, gunakan email Gmail. Lalu untuk full name, gunakan nama Bapak Ibu. Lalu untuk public username, di sini yang sering terjadi kendala. Ini public username, ini seperti username. Untuk mengisinya, Bapak Ibu tidak diperbolehkan menggunakan spasi, tidak diperbolehkan menggunakan tanda baca. Jadi kalau untuk spasi, Bapak Ibu bisa menggunakan strip bawah untuk mengatasinya. Dan untuk public username, diharapkan saat mengisi public username jangan ada yang sama dengan peserta lain. Karena nanti pada saat pemeriksaan, pada saat mendaftar, jika ada yang sama, Bapak Ibu harus mengganti public username tersebut. Lalu password seperti biasa, password untuk Bapak Ibu, serta gender, laki-laki atau perempuan, tanggal lahir, yaitu pendidikan tertinggi. Di sini opsional, tidak perlu diisi. Lalu jangan lupa tekan tombol agree dan klik create your account. Setelah berhasil create your account, maka secara otomatis Bapak Ibu akan dibawa ke halaman dashboard. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu harus mengaktifasi akun Bapak Ibu terlebih dahulu. Caranya, masuk ke email Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu daftarkan tadi. Lalu, cek email di folder inbox dari MOC. Jika tidak ada, cek pada folder spam. Karena jika tidak ada di inbox, maka akan berada di spam. Lalu, lakukan aktivasi. Setelah lakukan aktivasi, lalu close MOC-nya dan lakukan sign kembali dengan menggunakan akun Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu daftarkan tadi. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu karena proses registrasi kita anggap sudah selesai. Di sini kita akan masuk pada proses sign di MOC. Remember ini opsional, boleh dicentang ataupun tidak. Lalu tekan tombol sign. Bagi Bapak Ibu, nanti pada halaman dashboard terdapat dua perbedaan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikut mendaftar di MOC, maka pada halaman dashboard itu akan kosong. Tetapi jika Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan di MOC, maka terdapat pelatihan-pelatihan yang telah diikuti di sini. Jika masih kosong ataupun pelatihan yang Bapak ingin ikuti belum ada, Bapak Ibu dapat mencarinya dengan cara mengklik tombol Find Course. Setelah mengklik tombol Find Course, lalu cari pelatihan yang diikuti. Di sini karena kita mengikuti pelatihan EPUB, maka Bapak Ibu dapat mengklik pelatihan yang ini, yaitu EPUB Based Learning Material. Di sini, jika Bapak Ibu belum mengenroll, maka tombol ini akan tandanya akan kita disuruh mengenroll terlebih dahulu. Ini seperti ini karena saya sudah mengenroll pelatihannya. Bagi Bapak Ibu diharapkan untuk cepat-cepat mengenroll pelatihan EPUB-nya. Karena di tanggal 16 untuk pelatihan EPUB-nya akan ditutup oleh pihak admin. Setelah di-enroll, maka secara otomatis kita akan dibawa ke course info. Nah, di course info telah disediakan info-info yang ada pada pelatihan kali ini. Baik itu room meeting ataupun jadwal, serta apa itu EPUB sendiri, lalu perangkat yang dibutuhkan, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, dan indikator pencapaian serta tugas akhir di pelatihan kali ini. Karena untuk di course info ini, semua informasi akan kami update pada course info ini. Jadi bagi Bapak Ibu rajin-rajin melihat MOC karena semua info akan kami update di sini. Lalu untuk materi, Bapak Ibu bisa melihatnya pada menu
courseware. Di menu courseware. Di menu courseware ini merupakan letak dari semua materi yang ada. Di sini sudah terdapat materi sampai 8 dan sampai penugasan. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat materi-materi yang telah dibuka untuk belajar mandiri serta memanfaatkan Vicon pada saat seperti ini untuk sebagai sarana bertanya jika Bapak Ibu tidak memahami materi yang ada di sini. Tetapi untuk setiap sesinya kami memberi batasan beberapa materi yang hanya dua materi yang kami bahas pada setiap sesinya. Di sini juga telah dapat semuanya. Di sini juga terdapat sistematika penilaiannya dari pengerjaan kuis, keaktifan, laporan link, serta syarat kelulusan yang harus dipenuhi. Untuk semua aplikasi yang kita gunakan di sini ada MS Word, Calibri, Sigil, PowerPoint, serta Radium. Radium ini merupakan ekstensi yang ada pada Google Chrome. Lalu Git dan Reader pada Android, yaitu aplikasi yang untuk membaca nanti EPUB-nya ataupun bahan ajarnya yang telah menjadi bentuk EPUB di Android, serta aplikasi pengubah format yang akan kita gunakan. Bapak Ibu bisa mendapatkan semua aplikasinya. Itu ada menu aplikasi buku digital. Di sini di menu aplikasi buku digital, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol download aplikasi, karena aplikasi dan untuk list aplikasi-aplikasi yang akan download yaitu ini Bapak Ibu. Untuk MS Word itu terserah Bapak Ibu mau yang versi dari 2007 ataupun sampai yang terakhir versi 2013. Nanti akan dialihkan langsung ke Drive dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Download aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan untuk dipakai. Sambil menunggu persiapan dari pemateri yaitu Bu Elvin, ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk MOOC, tentang MOOC, dipersilahkan bertanya karena nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Elvin. Jadi jika Bapak Ibu untuk sekarang pertanyaannya hanya sebatas pada MOOC, bisa itu pada saat mendaftar ataupun hal-hal yang lain. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil kita menunggu pemateri, bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya dengan cara menuliskan izin bertanya, ataupun yang terkendala oleh mikrofonnya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat tersebut. Kemudian di sini ada
Ya Bapak Ibu, saya berikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu bertanya tentang MOOC tadi, baik dari cara pendaftaran sampai hal-hal mendasar tentang MOOC pada pelatihan kali ini. Ya, di chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Indah Eko tentang cara mendownload aplikasinya di mana dan bagaimana caranya. Untuk mendownload aplikasinya, Bapak, aplikasi yang digunakan pada pelatihan ini, Bapak bisa mendownloadnya di MOOC, yaitu di aplikasi buku digital di samping Coursinfo. Di sini saya akan tunjukkan di mana. Ini merupakan halaman dari pelatihan EPUB kita, yaitu di Coursinfo. Untuk Bapak Eko, aplikasinya bisa Bapak download di menu aplikasi buku digital. Di aplikasi buku digital, lalu tinggal klik link download aplikasi ini. Maka pada saat diklik, secara otomatis kita akan dibawa ke Drive Google. Di sini sudah tersedia beberapa aplikasi yang kita perlukan selama pelatihan ini. Di sini ada ini video converter, Calibri 1.30, ada format factory, hidden, sigil dari 0.9, serta Moon Plus Reader. Untuk MS Word apa saja bisa digunakan, baik itu yang versi 2007 sampai versi yang terbaru. Begitu saya rasa untuk Bapak Eko. Halo Ibu Elvin, apakah sudah siap Ibu? Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Maaf Bu, masih belum terdengar suaranya. Belum ada? Coba saya cabut mikrofonnya. Oh, sudah. Oh iya, berarti tidak usah pakai headset sini. Oh, iya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Alvin Norenisa, saya dari Islam Online. Di sini saya senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu, ya guru-guru pilihan ya yang bisa mengikuti pelatihan untuk buku digital. Untuk informasi Bapak Ibu, ini sudah angkatan kelima buku digital kita, dan sudah banyak guru-guru yang mendapatkan ISBN
hasil dari pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu bukan hanya buku cetak yang dapat mendapatkan ISBN, tapi juga buku digital bisa mendapatkan ISBN. Sudah banyak yang kami ajukan melalui Siamiosa Molek, dan alhamdulillah sudah berhasil seperti itu diajukan. Nah, Bapak Ibu juga memiliki kesempatan yang sama dengan peserta-peserta yang lain, alumni pelatihan Siamolek, untuk dapat kita ajukan ISBN-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama mengenai buku digital ini. Ya, memang harus kami di sini Siamolek akan mendampingi Bapak Ibu, akan tidak usah ragu untuk bertanya. Silakan bisa tanya kepada saya, ke Mas Milkul juga. Bila kesulitan seperti itu, jika ada kendala silakan diceritakan kepada kami. Ya. Mungkin dari tadi sudah dijelaskan oleh Mas Milkul tentang MOOC ya Bapak Ibu. Nah, MOOC ini sangat penting sekali karena segala informasi step by step cara membuat buku digital sudah tersedia di MOOC tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih ada kendala Bapak Ibu dalam join di MOOC tersebut? Masih ada kendala atau sudah berhasil semuanya? Silakan. Ya, Bapak Ibu masih ada kendala atau sudah berhasil semuanya? Insya Allah berhasil, Ibu. Saya belum mendengar suaranya. Insya Allah berhasil, Ibu. Oh, Bapak Ibu masih nonaktif ya audionya. Silakan bisa diaktifkan. Tadi unmute. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa, Pak? Wah, suaranya mana ya, Pak? Misalkan host mungkin bisa dibuka dulu bagi yang ingin bertanya atau ingin masih ada masalah, misalkan ingin diceritakan boleh. Clearkan dulu untuk MOOC, baru nanti kita akan melanjut ke materi. Silakan Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bicara dapat mengaktifkan mikrofonnya ataupun dapat memberitahu saya agar saya aktifkan mikrofonnya, karena jika saya unmute all semua terdapat suara-suara bising yang tidak enak didengar. Oke, Assalamualaikum, Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Didik Bapak di sini. Siapa, Pak? Didik. Maaf. Didik, Ya. Ibu. Ya, Pak, suaranya sudah terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Atomi di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Bapak. Harusnya merah. Nggak ngomong. Ya, untuk sementara
Belum, Pak. Ya maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Alvin restart untuk masuk ke roomnya karena terkendala masalah jaringan. Ya, halo Bu Elvin. Bagaimana? Kita lanjut lagi. Tadi saya ingin bertanya, apakah masih ada mengalami kesulitan untuk MOAC-nya atau sudah clear ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oh, sudah clear, baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Halo. Sudah juga, Ibu. Ya, halo. Oh, ya, baik. Halo. Sudah. Ya, halo Bu Ibu. Elvin. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya, Ibu Heni ya? Ya. Bu Heni dari mana, Bu? Dengan Bu Heni. Ya. Bu Heni dari mana, Bu? Gini. Dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Ibu, sehat, Bu? Ponorogo, Jawa Timur. Ya, silakan Bu Heni. Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Elvin. Ya. Halo. Ya, gimana, Bu? Saya nyari enroll, enggak ketemu dah Bu. Di mana ya? Oh, Nyari enrollnya. enrollnya itu belum ketemu. Coba Iya. Mas Milkul bisa ditunjukkan. Ya, silakan Ibu diperhatikan di layar sebelah. Di sini Mas Milkul akan menunjukkan dashboard tampilan awal dari Siamolek. Siamolek MOAC. Pankos. Ya. Oh, ya. Tadi saya langsung masuk. Kita coba dulu. Silakan dipilih EPA Based Learning Material. Oh iya. Ya, step by step untuk mempelajari buku digital sudah ada di database learning material tersebut. Bapak Ibu ada di courseware, silakan bisa diakses. Baik, kalau misalkan dari MOOC teknisnya sudah clear, Bapak Ibu bisa kita mulai ke materi yang pertama tentang memahami buku digital. Ya, yang akan dijelaskan oleh Mas. Kita kembali ke host. Silakan Mas Milkul akan review tentang materi aplikasi buku digital, apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, silakan Mas Milkul. Terima kasih Ibu Elvin. Sebelumnya saya akan mute semua mikrofon terlebih dahulu karena terdapat suara-suara bising.
Untuk sesi pertama tentang memahami buku digital, di sini Bapak Ibu dapat memahami bagaimana itu buku digital, dimulai dari apa itu buku digital sendiri yang terdapat deskripsinya. Itu buku digital merupakan perkembangan yang memungkinkan untuk mewujudkan unit kertas atau bahan buku menjadi maya yang mudah dibawa dan disimpan serta mudah baca dan diperlukan. Untuk fungsi dan tujuan dari buku digital sendiri, fungsinya yaitu sebagai salah satu alternatif media belajar, lalu sebagai media berbagi informasi, serta untuk sebagai media berbagi informasi di sini lalu dilanjutkan yang ketujuan. Ada beberapa tujuan dibuatnya buku digital. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Lalu melindungi informasi-informasi yang disampaikan. Yang ketiga, mempermudah proses memahami materi ajar. Lalu untuk jenis-jenis format dari buku digital, itu terdapat banyak format dari buku digital. Itu ada AZW, Amazon Word, EPUB, Electronic Publication, KF8, MOBI, serta PDP. Untuk pelatihan kali ini, kita akan menggunakan format EPUB, yaitu Electronic Publication. Itu format terbuka yang didefinisikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital Publishing Forum atau idpf.org. EPUB sendiri itu mengacu kepada standar XHTML dan XML yang merupakan standar yang sedang berkembang untuk kali ini. Spesifikasi EPUB sendiri itu dapat ditemukan di situs web IDPF, Adobe, Ernest, Nobel, serta Apple. Masing-masing memiliki DRM mereka sendiri. Format tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lain, karena saat ini sudah ada versi yang terbaru yaitu EPUB 3, tetapi belum kita gunakan secara luas. Lalu kita lanjutkan lagi, ada format EPUB PDF yang sering kita jumpai, PDF Portable Document Format. Lalu ada PRC, ada HTML, Hypertext Mark Language, ada CHM, XHTML, serta XML. Lalu untuk pemilihan format buku digital, untuk berbagai pertimbangan dalam format buku digital, kita memanfaatkan ketersediaan perangkat. Ketersediaan perangkat seperti smartphone ataupun telepon seluler yang beredar saat ini dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Lalu ukuran tampilan dari aplikasi, alat yang mudah dibaca, serta format yang didukung secara luas. EPUB sendiri merupakan salah satu format buku digital yang telah disepakati pada Oktober tahun 2011 sebagai format yang tidak mengacu kepada salah satu pengembang tertentu. Format EPUB merupakan salah satu format buku digital yang paling populer saat ini karena dengan kelebihan yang ditawarkan, salah satunya format terbuka alias gratis, yaitu free, berbagai alat baca EPUB yang telah tersedia di berbagai perangkat, baik di App Store maupun di Play Store. Lalu berbagai perangkat lunak EPUB yang telah tersedia, serta dukungan untuk video dan audio, lalu WordPress untuk pengaturan teks, serta dukungan dari DRM, yaitu Digital Right Management, lalu Cascading Style Sheet. Nah, saya rasa cukup overview saya tentang buku digital, yaitu dari memahami buku digital. Lalu saya kembalikan lagi kepada Ibu Elvin. Ya, terima kasih kepada Mas Nielko yang sudah menjelaskan overview ya dari buku digital. Oke, Bapak Ibu, singkatnya, apa perbedaan buku digital dengan buku
cetak seperti itu. Selain dari segi format, nah yang membedakan adalah buku digital ini bisa mengandung konten audio serta video, Bapak Ibu. Jadi kalau buku cetak itu hanya memuat gambar saja serta teks, pada buku digital ini bisa Bapak Ibu tambahkan audio MP3 atau video MP4 Bapak Ibu, sehingga bisa diputar. Ya, seperti itu singkatnya perbedaan antara buku digital dengan buku cetak Bapak Ibu. Nah, buku digital sendiri dapat kita lihat di smartphone, di laptop, di tablet, itu bisa. Nah, saya molek di sini. Misalkan Bapak Ibu ingin melihat contoh-contoh buku digital hasil dari pelatihan teman-teman yang alumni-alumni sebelumnya. Sini saya akan tuliskan alamatnya. Alamatnya adalah seamarket.seamolek.rg. Oke, coba saya share. Nah, Ibu bisa melihat seamarket.seamolek.rg. Ini contoh-contoh buku digital yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Untuk inspirasi, kira-kira saya mau membuat buku digital apa ya? Nah, mulai dari sekarang bisa Bapak Ibu tentukan. Gampangnya adalah Bapak Ibu bisa mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk Microsoft Word, ya, soft file-nya. Misalkan Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris tentang materi introduction, misalkan, atau verb. Ya, Bapak Ibu tinggal siapkan bahan ajar tersebut, file Word-nya, kemudian Bapak Ibu ada video-video yang mendukung, Bapak Ibu tinggal siapkan video-video tersebut, kemudian nanti kita akan mulai masuk ke sesi materi memformat buku digital, seperti itu. Ya, coba Mas Milko kita ke courseware lagi, ke MOOC-nya, kita lihat. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload atau mengunduh aplikasi-aplikasinya, silakan Bapak Ibu bisa akses MOOC, pastikan sudah terinstall. Ya. Silakan kita ke apakah materi 2 sudah bisa dibuka. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kuis ya Bapak Ibu di materi pertama. Kuis itu untuk self assessment Bapak Ibu sendiri, bagaimana apakah sudah memahami di materi 1, seperti itu hanya overview saja. Nah, selanjutnya nanti ada aplikasi yang harus diinstal, nanti akan merefer langsung ke Google Drive, silakan Bapak Ibu download, kemudian install. Semuanya boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu, di sini ada soal tidak untuk menentukan lulus tidaknya, tapi untuk self assessment Bapak Ibu sendiri dan juga keaktifan di MOOC ini yang merupakan salah satu unsur penilaian nanti untuk kelulusan nanti selain produk, seperti itu. Ya, mari kita siapkan Bapak Ibu, contohnya di sini file Word-nya. Saya akan coba siapkan. Dan di dalam baru terbuat itu pada hasil itu dalam bentuk yang sudah kita
Silakan bisa sambil dari Bapak Ibu yang akan dibuat digital. Nah, pastikan Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan ISBN adalah memang original buatan kita sendiri. Adapun merefer pada materi yang kita lihat dari rujukan dari yang lain, itu silakan dicantumkan sumbernya Bapak Ibu, agar kita terhindar dari seperti nanti di tim Siamolek, kemudian juga dari pihak LIPI seperti itu untuk mengajukan ISBN tersebut apakah sudah sesuai katanya. Nah, nanti akan dicek Ibu Nasran, silakan di siap ajar video akan dimasukkan ya. Sebelum saya masuk materi penjelasan, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh dari aplikasi buku digital yang sudah jadi. Nah, ada di sini, ada di siamarket.siamolek.org. Bapak Ibu juga nanti ketika selesai berhasil membuat buku digital, ini wajib untuk menguploadnya ke App Store Siamolek, siamarket.siamolek.org, sehingga buku Bapak Ibu bisa dibaca oleh guru-guru yang lain. Seperti itu. Ya, kita ke aplikasi Word. Ya, di sini Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah ada file contoh yang akan saya format ke dalam format buku digital. Ya, silakan Bapak Ibu juga dapat dipersiapkan. Yang pertama ini adalah aturan-aturan yang harus Bapak Ibu ikuti dalam memformat buku digital. Dalam buku digital tentu kita membuat teks, gambar. Nah, di file Word itu belum bisa untuk kita masukkan audio maupun videonya Bapak Ibu. Di sini masih berupa teks dan gambar, audio dan videonya masih disimpan dulu, disimpan di folder yang lain. Nah, aturan-aturannya adalah apabila Bapak Ibu ada gambar di dalam bukunya, silakan Bapak Ibu kita ubah dulu formatnya. Di sini layout optionnya di sini harus inline with text. Harus kita buat inline with text. Caranya, ya, di sini ada klik kanan, ada wrap text, kemudian kita pilih inline with text. Mengapa harus dipilih? Agar tidak loncat-loncat gambarnya ketika kita format, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pastikan tidak ada header dan tidak ada footer. Tidak ada header, tidak ada footer, tidak ada nomor halaman, Bapak Ibu. Ya, di sini tidak ada nomor halamannya. Silakan dihapus dulu yang ada halamannya karena di buku digital tidak akan ada halaman. Tapi nanti kita akan membuat daftar isi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu apabila ada tabel, kita masukkan tabel. Di sini, tabel harus kita format. Di sini ada tanda plus di ujung kanan atas. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih tabel properties. Nah, di size-nya kita pilih preferred width, kita ubah menjadi 100%.
Oke, kenapa fungsinya agar tabel tidak terpotong? Jika Bapak Ibu ada di dalam bukunya ada tabel-tabel seperti itu, ya kita pilih oke. Sekali lagi di sini untuk tabel ada tanda plus di ujung kiri atas. Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian tabel properties. Kita pilih size-nya preferred width 100, kita ganti nanti measure-nya in persen, jadi 100%, bahwa 100% tampilan dari tabel tersebut akan muncul di buku digitalnya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu apabila di sini ada shape, bentuk-bentuk shape seperti itu. Untuk bentuk shape. Nah, ini harus dijadikan gambar dulu Bapak Ibu. Bentuk shape, bentuk formula, rumus, itu tidak akan terbaca nanti di sigil Bapak Ibu. Tapi kita harus buat dulu ke dalam format gambar. Dalam format gambar, bisa kita pakai snipping tool. Ada aplikasi di Windows yang kita tinggal ketikkan snipping tool. Fungsinya adalah untuk meng-capture dan menjadikan gambar. Nah, kita capture, maka di sini tinggal copy, jadi format gambar. Kalau ini format shape, ini format gambar. Seperti tadi, di awal aturan yang pertama, format gambar harus inline with text. Maka yang di shape tadi kita hapus saja kalau sudah dijadikan gambar. Ya, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita pelan-pelan. Atau di sini mungkin ada yang berpengalaman sudah pernah membuat buku digital, silakan bisa di-sharing. Karena di sini jadwal temu online, Bapak Ibu silakan di sini untuk sharing, untuk bertanya, untuk yang belum mengerti. Sedangkan materi dapat dipelajari di MOOC, seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Silakan. Oke, mau tanya Ibu. Halo. Iya Bapak. Mau tanya, tolong diulangi Iya, untuk mengubah. terdengar Pak. Iya, mohon diulangi untuk mengubah shape menjadi gambar. Oh, hey. Pak Didik, mungkin ada yang lain? Bapak Ibu yang lain? Dari pemformatan dan aturan-aturannya sebelum kita lanjutkan ke cara Chef As dari file Word menjadi HTML. Ya, kalau tidak. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Didi. Untuk mengubah shape menjadi gambar, menggunakan aplikasi bantuan dari Windows. Bapak Ibu yang menggunakan Windows bisa langsung search, ketik di search window-nya snipping tool. Ini ada snip, ketik saja snip, maka akan muncul snipping tool. Snipping tool ini fungsinya dia untuk meng-capture Bapak Ibu. Meng-capture mana yang ingin kita capture. Misalkan tulisan ini saya capture. Oke. Kemudian kita pilih di sini ada save, snip, maka akan men-save dalam bentuk image, gambar. Atau kita langsung copy. Maka kita akan copy gambar ini. Kita pastekan di Word-nya. Nah, tentu sangat berbeda kalau ini teks, kalau ini sudah dalam bentuk gambar. Begitupun Bapak Ibu bentuk-bentuk shape yang lain. Nah, jika ada formula, misalkan Bapak Ibu ada yang guru matematika atau guru sains yang ada rumus-rumus formulanya, tentu tidak bisa dikonvert ke sigil, harus dibuat gambar.
Nah, bisa menggunakan, sekali lagi di sini adalah aplikasi snipping tool yang sudah ada di Windows masing-masing. Kira-kira seperti itu Pak Didi untuk proses merubah shape menjadi gambar. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Baik Ibu. Tadi setelah di snap kemudian terus di ini ya, copy. Ya, boleh. Kalau misalkan kita ingin cepat, bisa kita copy. Kalau ingin misalkan, oh nanti saja saya memasukkan ke Word-nya, kita save aja Pak. Kita save, gitu. maka dia akan menyimpan. Ya, kita save dengan nama misalkan di sini. Nah, lalu kita save. Tadi kita save-nya di mana? Kita harus ingat lokasi kita menyimpan. Oh, ada di picture, save. Berarti ini bisa kita pakai kapan saja, kita ambil dari folder picture tadi. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Didi. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain untuk aturan-aturan dari ini? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ataupun menggunakan fitur chat untuk bertanya jika terkendala masalah audio terkait aturan-aturan di Microsoft Word-nya sebelum kita mengkonversinya ke bentuk HTML. Iya. Oke, tidak ada, kita siap ya Bapak Ibu. Nah, ini file Word-nya belum bisa langsung kita masukkan ke Sigil. Harus kita save as. File, kemudian kita save as. Sehingga fungsinya di sini kita akan memformat untuk format yang pertama. Karena ada 3 tahap kita format, Bapak Ibu. Dari Word ke HTML, HTML ke EPUB. Kita simpan. Ya. Nah, ketika proses penyimpanan di sini Bapak Ibu, mohon perhatikan tipe penyimpanannya. Di sini kita jangan pilih Word dokumen karena kalau Word dokumen formatnya sama dengan yang sebelumnya. Kita pilih di sini, silakan klik tanda panah di ujung kecil ini dengan kita pilih Web Page Filter. Sini sekali lagi kita save as atau save as-nya di Web Page Filter. Kemudian kita pilih save. Akan ada pemberitahuan bahwa formatnya ini akan menjadi format HTML. Kita pilih yes. Ya, nanti tampilannya akan melebar menjadi tampilan web. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, file yang akan kita masukkan ke Sigil adalah file dari HTML ini yang akan Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Sekali lagi di sini file Word-nya Bapak Ibu saya pilih file save as. Kemudian pilihnya Web Page Filter. Mohon maaf ini dengan Pak Atomi untuk tidak merequest remote control-nya. Ya, Web Page Filter. Nah, nanti di sini sudah menjadi HTML file. File ini yang Bapak Ibu pilih untuk masukkan ke aplikasi Sigil. Kan Bapak Ibu bisa sambil mencoba. Apabila ada kendala, silakan tanyakan kepada kami. Kan Bapak Ibu ada yang sampai penyimpanan ke HTML masih ada yang bermasalah atau masih ada kendala?
Bapak Ibu aktifkan audionya dengan mengklik bagian mute sehingga tombolnya tidak menjadi merah lagi. Kalau tombolnya masih merah berarti Bapak Ibu masih di mute. Baca mikrofon. Ya, ini Bapak Ibu sudah mengerti semua atau masih ada yang belum? Kita bisa lanjutkan. Baik, kepada Mas Milkul. Iya, Bu. Halo, dari Iya, halo. host. Iya. Nampaknya Bisa untuk kita mulai ke pemformatan ke sigil. Silakan dibantu untuk sigil. Memasukkan file HTML ke sigil. Silakan Mas Milkul. Sambil saya mempersiapkan di sini juga, silakan. ya baik, saya di sini akan melanjutkan dari Ibu Alvin memasukkan file HTML tadi ke dalam sigil. Sebelumnya saya download terlebih dahulu aplikasinya. Sambil share boleh, mungkin ada Bapak Ibu yang belum menginstall juga sehingga dapat dilihat cara-caranya. Ya, bagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasinya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di MOC, yaitu di menu aplikasi buku digital, lalu mengklik tombol download aplikasi. Lalu secara otomatis kita akan dibawa ke Google Drive. Lalu pada di Google Drive kita pilih sigil. Di sini ada sigil yang untuk 64 bit serta di sini ada yang sigil untuk 32 bit. Bagi Bapak Ibu diharapkan disesuaikan dengan sistem operasinya yang 32 atau 64. Bagi Bapak Ibu yang sistem operasinya 32 bit diharapkan untuk download yang sigil 0.9.7 Windows Setup XE, dan yang untuk sistem operasinya 64 bit dapat mendownload sigil 0.9.7 Windows X64 Setup.exe. Karena saya menggunakan sistem operasi 32 bit, maka yang akan saya download yang 32 bit. Bukan. Sambil menunggu, kita akan terlebih dahulu membuat saya akan membuat terlebih dahulu file HTML-nya. Sini saya akan menggunakan
Sambil menunggu, di sini terdapat pertanyaan dari Ibu Yeti Arianti. Ya, bagi Ibu yang sistem operasinya 64 bit dan sudah terlanjur menginstal 32 bit, itu tidak apa-apa Ibu. Karena yang tidak bisa itu sistem operasinya 32 tapi menginstal sigilnya yang versi 64 bit. Itu yang tidak bisa. Tapi kalau untuk yang 64 bit menginstal sistemnya yang 32 itu bisa. Saya akan menjadikan ini sebagai nya dan akan saya ubah terlebih dahulu. Cara konkret routernya itu Lalu setelah semua gambar diubah formatnya menjadi inline text dan semua tabel diubah ukuran width-nya menjadi 100%, lalu kita lakukan save as dengan cara mengklik tombol file, lalu klik tombol save as. Saya akan menyimpannya di desktop agar lebih mempermudah. Dan untuk save as tipenya seperti yang Ibu Alvin tadi bilang, kita ubah menjadi webpack filter, lalu klik save. Untuk notifikasi ini kita yeskan saja. Lalu di sini hasil download telah selesai. Di sini saya akan langsung menginstalnya. Seperti biasa langsung saja run. simbolnya ini Pak. Di browse. Oke, ada Pak. Oke. Kategorinya pilih router. Ini file router. Ada terengnya ialah port yang ada di Pak biar traffic itu hanya ada 5. Tapi kita bisa membuat 7 Pak. Biar tahu apa bisa Pak. Umumnya itu ada 5 Pak. Ini merupakan lisensi agreementnya, kita cek aja. Lalu next lagi. Kalau yang ini merupakan tempat di mana dia nyimpannya, kita nextkan saja. Ini kita bikin full installation, next saja ya, next lagi dan install. Untuk perubahan defaultnya tidak usah kita rubah. Ya, bisa Pak. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Bahan di bahasa ini kita hanya menggunakan tadi Pak ya. Tapi kalau bahasa bahan ini Lalu klik finish. atau pakai uniform itu kayak Lalu setelah diinstal maka kita akan cari program sigilnya. Sini sigil. Kita buka sigilnya. Kita tunggu sampai sigilnya terbuka. Di sini merupakan notifikasi karena terdapat versi yang terbaru dari sigil yaitu 0.98, sedangkan yang kita install 0.97. Itu terserah Bapak Ibu mau untuk mendownload yang terbaru ataupun tidak. Di sini saya tekan 0 saja karena saya akan menggunakan
poin 97. Jadi saya mau mengaktifasi atau meregistrasi ulang. Ini merupakan tampilan dari sigil. Ini merupakan tampilan dari sigilnya. Terdapat menu bar. Di sini ada file barnya. Di sini di menunya terdapat seperti file manager. Di sini merupakan halaman yang untuk kita mengedit ataupun mengedit dalam bentuk HTML-nya. Dan ini merupakan daftar isi. Untuk mengambil format yang telah kita jadikan HTML sebelumnya dari format Word, klik berkas, lalu tambah. Lalu klik berkas yang ada. Kita cari, tadi saya menyimpannya di desktop. Filenya tadi lalu kita klik open, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil dari telah kita masukkan filenya ke dalam bentuk sigil. Ya, bagi Bapak Ibu yang jika ada yang ingin tanyakan untuk tahap dari impor file HTML ke sigil, silahkan menghidupkan mikrofonnya. Tanya Bapak. Ya, Bapak Didi. Ya, mohon diulangi untuk mengimpor ya. Ini dulu, saya mau tanya dulu. Ketika saya save as dari dokumen ke webpack filter, itu kenapa teksnya jadi formatnya ini ya Pak? Marginnya jadi rusak semua ya? Marginnya seperti ini Pak, maksudnya Pak? Iya, betul. Iya Bapak, betul Bapak. Sebelumnya, jika untuk gambar, ya pertama harus diubah dulu wrap text-nya menjadi inline text. Inline text Lalu, ya. Inline text. Lalu untuk tabel-tabelnya diubah menjadi ukurannya untuk menjadi 100%. Lalu untuk tulisannya itu sebetulnya tidak terlalu pengaruh Bapak. Kita harus ubah saja tulisannya ini, bisa di left alignment ataupun justify Bapak. Karena nanti pada saat ini jika kita tampilannya ini kita zoom out, maka secara otomatis dia akan mengikuti kalau tulisannya Pak. Oh secara gitu. Dia akan mengikuti, itu tidak apa-apa. Jadi nanti pada saat dimasukkan ke dalam sigilnya, dia nanti akan menyesuaikan. Dia nanti akan menyesuaikan ke dalam bentuk sigil sesuai dengan ukurannya. Tadi kan kalau di dalam bentuk Word, kalau kita zoom, file teksnya tetap akan mengikuti, dia bakal tetap sesuai dari ujung ke ujung dia Pak. Oh iya siap. Ataupun kita zoom perbesar, dia bakal tetap mengikuti tampilannya ukuran, ya. Mengikuti tampilan dia Pak. Jadi itu tidak masalah Bapak. Ya. Kemudian untuk memasukkan ke apa tadi, aplikasi sigilnya mau diulangi Bapak. Sebelumnya setelah Bapak ubah formatnya menjadi XHTML, kan kita simpan tadi, kalau saya simpannya di file desktop. Di sini terdapat 2 file. Itu pertama folder dari permainan sepak bola. Biasa nanti isinya ini kalau di folder itu gambar-gambar yang dijadikan sama HTML. Iya. File HTML-nya itu sendiri. Di sigilnya untuk mengambil filenya, Bapak bisa klik berkas. Oke. Lalu tambah. Iya. Lalu berkas yang ada. Iya. Berkas yang ada. Setelah berkas yang ada,
lalu Bapak cari di mana tadi filenya yang HTML. Di sini yang HTML, lalu bisa Bapak klik open. Oh, yang HTML ya. Nah, HTML. Maka secara otomatis di sini akan terdapat, dan di sini juga akan masuk filenya, Pak, sebelah kiri. Di sini sudah ada 2 filenya. Pertama tadi yang file awal yang kosong, dan yang ini yang telah kita tambahkan tadi. Oke. Ya Pak, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, cukup Bapak, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, di sini ada pertanyaan kepada Ibu Alianti. Jika Ibu telah di sini pertanyaannya, bagaimana caranya menyimpan file? Oh, menyimpan file di sigilnya untuk kita keluar dari sigil. Lalu pertanyaan kedua, kalau kita masuk lagi ke sigil, cara melihat file kita yang sudah pernah kita masukkan lagi bagaimana? Di sini saya akan contohkan. Di sini sebelumnya sudah saya masukkan filenya. Lalu untuk menyimpannya, Bapak Ibu bisa klik berkas, lalu tekan tombol simpan. Simpan. Di sini saya akan beri nama dengan bola saja. Untuk save as tipenya, secara otomatis akan berubah menjadi EPUB. Lalu kita klik tombol save. Setelah klik tombol save, maka jika Bapak Ibu ingin keluar, bisa langsung keluar karena telah kita simpan sebelumnya. Untuk membukanya kembali, Bapak Ibu bisa membuka file aplikasi Sigil terlebih dahulu. Lalu setelah tampilan sigil terbuka, maka untuk membuka file yang telah kita buat sebelumnya tadi, kita klik di sini buka, ada ikon buka, kita cari file EPUB yang telah tadi kita simpan. Di sini kita perhatikan, saya tadi menyimpannya di desktop. Di sini ada bola EPUB, lalu klik open. Dan kita ulangi, open. Nah, maka setelah berhasil dibuka, di sini filenya akan berubah menjadi file kita, yaitu bola.epub. Dan di sini setelah ada file yang telah tadi kita masukkan, bukanya bisa Bapak Ibu klik 2 kali saja. Nah, ini merupakan file yang telah tadi kita masukkan. Untuk fontnya itu saya rasa tidak mempunyai peraturan khusus, tetapi setidaknya gunakanlah font yang familiar, ya, seperti misalnya Times New Roman atau Calibri ataupun Arial. Saya rasa seperti itu jawaban saya untuk Ibu Yeti. Lalu bagi Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan masalah tadi memasukkan filenya ke sigil, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau menggunakan fitur chat untuk bertanya.
jika terkendala di masalah audio. Sudah bisa mendengar suara saya Pak Benny? Ya, Pak, ya Mas Milkul, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeti. Untuk menyisipkan video, cara buka di file sigil. Betul, Ibu. Nanti Ibu, nah untuk memasukkan audio, video itu bisa dilakukan di sigil. Sehingga sigil ini disebut dengan e-book atau EPUB editor. Jadi untuk mengedit. Mengeditnya tidak untuk mengedit konten, tapi untuk mengedit bagaimana menambahkan video, untuk menambahkan audio. Ya. Nah, untuk file video sendiri, sebelum kita melanjutkan kepada pemformatan video, apakah Bapak Ibu masih ada masalah di bagian pemformatan sigil? Di sini ada yang pertanyaan dari Ibu Vera Retna. Ibu Vera, silakan apa yang ingin ditanyakan Bu, bisa diaktifkan audionya atau melalui fitur chat. Oke, pertanyaan Bu Vera adalah tentang konten ya. Apakah ada batasan untuk materi? Misalkan di bab 1. Oh, tidak ada Ibu. Untuk materi sepenuhnya ada menjadi tanggung jawab penulis, yaitu Bapak Ibu. Tidak dibatasi bab satunya berapa subbab, tidak Bapak Ibu, silakan sesuai dengan rencana buku yang akan Bapak Ibu buat, seperti itu. Silakan. Nah, mungkin selanjutnya Mas Milkul bisa menjelaskan atau bisa menunjukkan kembali file sharing sigil tadi. Kita akan coba membuat daftar isi versi buku digital. Sehingga nanti bisa kita buat ya daftar isi yang tinggal diklik langsung muncul seperti itu. Ingin ke halaman berapa tanpa menggunakan halaman seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Ibu Elvin. Di sini untuk pembuatan. Kemudian sharing tips juga untuk Bapak Ibu yang memiliki koneksi terbatas, itu bisa menonaktifkan video, bisa, supaya koneksinya tidak begitu putus-putus, juga tidak terlalu menyita kuota juga Bapak Ibu, sehingga yang diaktifkan adalah audionya saja. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki kendala di akses internet, silakan Mas Milkul bisa dilanjutkan kembali untuk cara menambahkan daftar isi di buku digital. Ya, terima kasih kepada Bu Alvin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi. Di sini kita membuat daftar isi. Daftar isi akan dibuat secara otomatis tanpa perlu kita tulis satu-satu. Caranya, kita akan memanfaatkan fitur dari heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6. Contohnya di sini seperti permainan sepak bola dan pengertian sejarah. Di sini akan saya buat menjadi heading 1. Lalu untuk pengertian permainan sepak bola saya buat menjadi heading 2. Lalu seterusnya di sini ada sejarah, heading 2 juga, sejarah main, heading 2 juga. Lalu ini kita bikin paragraf.
Lalu peraturan kita bikin heading 2 juga. Di sini kita bikin jadi heading 3 semuanya agar lebih bervariasi. Setelah semuanya selesai sampai akhir, lalu untuk membuat daftar isi kita bisa langsung menggunakan ikon ciptakan daftar isi. Klik ciptakan daftar isi, maka di sini secara otomatis heading 1 sampai heading 6 yang telah kita buat akan dijadikan daftar isi. Di sini kita bisa memilih jika kita ingin memilih misalnya heading 4 ataupun heading 5 dan heading 6 tidak jadikan daftar isi, tinggal dihilangkan saja centangnya. Dan yang kita sini ini tidak jadikan. Lalu setelah dan Bapak Ibu bisa mengubah nama dari daftar isinya jika tidak ingin sesuai dengan nama di daftar di filenya, bisa langsung diubah. Diklik langsung pilih tombol ubah nama. Di sini saya akan menggunakan nama yang sesuai saja. Lalu klik tombol OK. Maka di sebelah kanan akan terlihat daftar isi yang secara otomatis telah kita buat. Daftar isi ini bisa diklik. Jika kita langsung klik peraturan permainan, kan secara otomatis kita akan dibawa ke peraturan permainan, atau kick off, bola keluar out, ataupun langsung kembali ke pengertian permainan. Di sini terdapat, jika seperti ini ada renggang seperti ini, Bapak Ibu bisa menghapusnya dengan cara tadi di daftar isi. Untuk yang ini kita hilangkan saja agar tidak kelihatan, lalu klik OK kembali, maka yang tadi kosong akan hilang. Untuk pembuatan daftar isi, Bapak Ibu, di sini kita manfaatkan heading 1 sampai heading 6. Maka secara otomatis jika kita sudah membuat heading 1-nya sampai heading 6-nya, ataupun biasanya hanya sampai heading 3 ataupun heading 4, maka kita bisa langsung membuat daftar isinya secara otomatis. Jika daftar isinya telah dibuat, untuk mengeditnya Bapak Ibu bisa langsung mengklik tombol ciptakan daftar isi kembali, maka Bapak Ibu bisa mengubahnya. Ataupun di sini bisa mengubahnya jika ingin ini di bawah tidak di bawah permainan sepak bola, bisa diarahkan seperti ini, maka dia akan maju satu otomatis dan akan berubah sendirinya dengan menjadi heading 1. Di sini juga bisa kita ubah. Oke, Iya. saya rasa seperti itu. Mas Milkul, terima kasih Mas Milkul, saya ingin menambahkan Bapak Ibu. Jangan ditutup dulu sharingnya. Ya, saya ingin menambahkan saja Bapak Ibu untuk yang tadi heading, mungkin masih ada yang bingung tentang heading. Maksudnya seperti apa? Seperti daftar isi Bapak Ibu, berarti kalau judul bab berarti dia heading 1, semakin payungnya semakin besar, maka headingnya semakin kecil. Ya, judul bab adalah berarti heading 1. Di dalam sebuah bab ada subbab yang pertama. Atau kalau misalkan itu 1.1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1, maka 1.1 itu adalah heading 2. Di dalam subbab ada subbab
Kemudian di dalam subab itu ada subab lagi, misalkan Bapak Ibu ya. Yang di bawah itu ada Muhi Faruk. Berarti menggunakan heading berapa? Heading 3. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semakin kecil, malah angkanya jadi semakin besar ya. Heading 3 itu maksudnya dia jadi heading ketiga. Atau semakin menjorok ke dalam, seperti itu Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan buku digital Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicek di daftar isi secara cepat. Bisa klik icon buku ciptakan daftar isi ya. Nah di situ di samping huruf I ya, antara I dan B, daftar isi takutnya. Bapak Ibu harus dipilih dulu. Tuh ada yang heading 2, ada yang heading 3. Untuk mengeditnya ada di bagian ciptakan daftar isi. Ya, di samping huruf I. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa lihat, oh, misalkan peraturan permainan sepak bola ini dia harusnya misalkan heading 1. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian Bapak Ibu tinggal geser panahnya seperti itu. Oh, dia heading 1, atau Bapak Ibu bahkan untuk menghapus juga bisa. Oh, ini bukan termasuk judul, bukan subab gitu. Bapak Ibu tinggal uncentang atau tidak usah dicentang seperti itu, uncek. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan daftar isi. Sejauh ini apakah sudah dapat dipahami? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin tanyakan bisa melalui fitur chat atau diaktifkan audionya. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, sebelum kita memasukkan audio, video, kita yang sederhana-sederhana dulu. Silakan Bapak Ibu. Semua tanya Ibu Elvin. Iya Bapak. Kalau misalkan kita udah punya daftar isi. Iya. Nah, terus memasukkannya ke ini gimana Bu? Jadi biar dia otomatis diklik juga. Iya. Baik. Misalkan Bapak punya daftar isi di file Word. Iya, Nah, betul. Itu Bapak itu bisa dihapus saja karena tidak bisa digunakan di buku digital. Oh, begitu. Seperti itu Bapak. Iya, harus kita buat heading seperti tadi dulu. Untuk membuat daftar isi, fungsinya apa? Fungsinya adalah daftar isi yang Bapak Ibu sudah berikan heading, ya, sudah bukan heading, Bapak ciptakan daftar isi. Nanti ketika sudah menjadi buku digital, itu Bapak Ibu misalkan ingin ke bab 2, Bapak Ibu tinggal klik bab 2 langsung nanti ke bab 2, seperti itu. Nah, yang link, jadi melingkan langsung ke bagian mana? Nah, contohnya ini Mas Milko sedang menyoroti, contohnya paling atas Mas, ke permainan sepak bola. Tinggal diklik, maka langsung berpindah di mana teks itu berada. Jadi kita membuat daftar isi digital juga, seperti itu. Daftar isi yang di file Word itu tidak usah digunakan, dihapus juga, tidak apa-apa. Seperti itu. Bapak? Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Judul bab apakah masuk ke heading? Ya, pertanyaan dari Ibu Yeti. Tentu Ibu, judul bab itu kan judul yang besar, payung yang besar. Berarti headingnya heading 1. Ya Bu ya. Heading 1. Kemudian subbab 1.1 pendahuluan, 1.2 latar belakang misalkan. Berarti itu ada di dalam payung bab ya Bu ya, payung besar. Berarti headingnya heading 2. Seperti itu. Iya, Bu Yeti, mudah-mudahan ibu bapak yang lain peserta sudah memahami untuk heading tersebut. Ada lagi mungkin Bapak Ibu untuk heading? Oke, daftar isi mungkin sudah bisa dimengerti. Iya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21. Ini sesi temu online kita sudah dari pemateri sudah berakhir.
Nah, memang untuk sesi Vicon ini khusus untuk menanyakan hal-hal teknis yang memang belum jelas yang ada di MOOC. Kalau materi step by step-nya sudah jelas, Bapak Ibu sudah mengikuti hal-hal tersebut dan masih menemukan kendala, bisa kita bahas di temu online ini. Silakan sebelum kita akan tutup, Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan atau masih ada yang mengganjal, masih kurang jelas, silakan masih kita beri waktu. Kalau memang tidak ada, nanti kita akan tutup dan kita akan temu online kembali pada hari Jumat. Jumat atau Kamis? Oh ya, Kamis. Mohon maaf Bapak Ibu. Bagaimana? Bisa diaktifkan mungkin Mas Milko audionya? Ya, kita memang sesinya dari sekitar pukul 19 ya, 19. Ya, Ibu Elvin 30 menit bisa digunakan. Ya, langsung Bapak Toto. Untuk Ya, Bapak Totol. Assalamualaikum Bisa langsung bertanya. Waalaikumsalam, Pak Toto. Maaf Bu, tadi di aplikasi di Google Drive tuh kan banyak ya. Itu Iya. harus diinstal semua atau kan tadi Pak Milkul cuma 2 gitu yang instalnya. Oh iya, jadi saya jelaskan dulu Bapak. Yang pertama itu aplikasi video converter. Nanti itu akan berguna apabila Bapak Ibu memformat video. Harus ke dalam bentuk MP4 dan ada aturan lain yang harus diikuti. Misalkan ukuran videonya standar aplikasi yang untuk aplikasi selanjutnya ya Sigil aja Bapak Ibu, Sigil kemudian format factory, Sigil format factory. Kalau Git dan Reader itu hanya untuk membaca buku digitalnya Pak di handphone. Ya, Bapak Ibu bisa download semuanya boleh atau sesuai kebutuhan dulu boleh. Iya Bu, ini masalahnya tadi install itu yang tidak berhasil yang Gildan Rider sama yang Moon Plus tuh. Oh, iya iya, baik. Git dan Reader memang tidak diinstal di PC, itu dimasukkan ke handphone Pak, diinstal di handphone. Oh iya. Iya. Nanti kalau udah mau baca buku digitalnya Pak, kita install Git dan Reader-nya di handphone ya Pak. Oh iya. Ya terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Toto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tuh, jadi yang diinstal di laptop itu Sigil, kemudian ada format factory untuk memformat. Itu aja cukup. Kalau Git dan Reader dan Moon Reader salah satu aplikasi pembaca EPUB di handphone. Nanti akan kita gunakan kalau buku aja sudah jadi. Bapak Ibu bisa lihat tampilannya di handphone nanti. Ya. Kira-kira ada yang lagi sebelum kita tutup sesinya? Sebenarnya secara formalnya memang kita akan tutup. Bapak Ibu, tapi misalkan Bapak Ibu antar peserta ingin say hi juga boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu diaktifkan audionya. Wah, tampaknya audionya mute semua ini. Mas Milkul mungkin bisa dibantu. Satu persatu saya ingin ngobrol mungkin sama ibu-ibunya, bapaknya juga. Ya Ibu, kita mulai dari Ibu Wiwi Hidayati. Saya aktifkan mikrofonnya. Halo Ibu Wiwi. Bagaimana kalau misalnya audionya saya unmute semua, gimana Bu? Bisa dicoba, mudah-mudahan tidak banyak yang noise.
Sekarang Bapak Ibu manual saja bagi Bapak Ibu yang ingin berbicara, ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Yang dekat audio, dekat gambar video juga, di samping kanan. Ada, kalau masih merah berarti masih mute. Kalau sudah putih, ya, Suhadi, Calibra itu EPUB editor juga, Bapak. Tapi yang akan kita gunakan adalah Sigil, supaya seragam ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka ngulik-ngulik, boleh dicoba Calibra. Cuma yang akan kita gunakan dalam pelatihan ini adalah Sigil. Seperti itu. Sigil ada 2. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Milkul di awal, Sigil itu ada yang 32 bit, untuk komputer, spesifikasi komputer 32 bit, ada yang Sigil untuk 64 bit. Nah kalau ujungnya X64, Sigil bla 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 X64, berarti untuk komputer dengan spesifikasi 64 bit. Iya, kalau yang X32 berarti untuk komputer 32 bit. Oh, di sini tidak keterangannya. Ya. Yang satunya lagi untuk 32 bit. Bapak Ibu bisa melihat di properties komputer Bapak Ibu. Spesifikasi komputer saya apa ya? Itu. Nah, di sini Mas Milko sedang menunjukkan dari file komputer, kemudian klik kanan ada properties. Ya, di sini ada system type yang digunakan adalah 32 bit. Kalau kita menggunakan yang 64 bit, itu tidak bisa di komputer 32. Tapi apabila komputer 64, itu bisa digunakan yang 32, yang lebih kecil. Tapi yang lebih besar, ya, tidak bisa digunakan di komputer yang sistemnya lebih kecil. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suhadi. Bagaimana Bapak Ibu? Sebelum kita tutup ini, sebelum kita semuanya beristirahat, semua sesi temu online ini mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kita tutup ya Bapak Ibu secara official. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam temu online pertama. Kurang saya sudah melihat ada 22 peserta, walaupun saat ini yang tergabung ada 19 termasuk dengan pemateri, berarti ada 17 ya dari peserta. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di buku digital di MOC ada discussion. Silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di sana. Bisa ditunjukkan Mas Milko? Ya. Di kolom discussion, silakan Bapak Ibu tulis pertanyaannya. Takutnya di WhatsApp terlewat, seperti itu, atau kurang jelas dijelaskan, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan di discussion. Bapak Ibu juga bisa sering-sering buka MOC-nya supaya nggak lupa password-nya. Sambil dipelajari. Nah, ini ada teman-teman yang lain yang juga sudah bertanya. Ada new post di situ untuk membuat pertanyaan baru. Nanti kami akan merespon untuk sesi temu online berikutnya. Ya, silakan Pak Ibu. Tadi ada yang mengaktifkan audionya. Silakan saya berikan kesempatan. Ibu silakan aktifkan dulu audionya. Oke, satu-satu coba Mas Milkul diaktifkan. Ya Pak Ibu, kita mulai dari Ibu Yeti Arianti. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yeti.
Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak Nisa. Terdengar jelas, Ibu. Ya, makasih, Bu. Oh iya, udah cukup jelas ya, Bu? Ya, kalau cukup jelas untuk materi yang pertama, bisa dilanjut di materi yang kedua. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari di MOC sebagai bahan kita untuk diskusi di hari Jumat. Hari Kamis. Ingatnya Jumat terus. Jumat kita libur ya. Tanggal merah. Ya, silakan Mas Milkul untuk yang lainnya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Nampaknya memang sudah bisa kita tutup untuk sesi pertama. Wah, iya. Kali ini. Baik. Kita tutup Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu Elvino Khairunisa, maka berakhir juga sesi pertama pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang terlewat pada sesi pertama malam ini, kami akan menyediakan rekaman ulang dari sesi pertama. Itu rekaman ulangnya akan kami update di Course Info. Dan untuk dari pukul 21 sampai nanti pukul 22, itu merupakan sesi bebas yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berdiskusi kepada para peserta yang lain, sesama teman, sesama peserta, tentang pelatihan kali ini. Cukup sekian. Saya mewakili pemateri Bu Elvino Khairunisa beserta saya Milkul Musawir mohon undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.